Cek sound teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Boleh beri respon dulu. Jelas, Kak. Alhamdulillah. Thank you Kak Nurdin. Baik, teman-teman semua, Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali di Benah Diri episode ketiga. Aku ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung atau selamat datang kembali di segmen Benah Diri ini yang pada malam hari ini insya Allah kita akan jalan ke episode ketiga. Yang dimana di episode pertama dan episode kedua kemarin kita ngebahas banyak hal. Ya, salah duanya adalah berkaitan dengan bagaimana respon kita dalam melihat gitu ya orang-orang yang mungkin sedang sedih begitu. Kemudian juga bagaimana respon kita tentang lingkungan yang mungkin kurang baik dan lain sebagainya. Cukup banyak yang udah kita bahas di episode satu dan episode 2 ya, dimana mungkin di episode satu dan episode 2 itu ada beberapa hal yang saling berkaitan satu sama lain. And then malam hari ini kita akan belajar tentang hal baru lagi, membuka fakta, membedah mitos gitu ya, dan membongkar stigma-stigma di masyarakat yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. So, teman-teman, selamat datang kembali di segmen Benah Diri yang insya Allah 90 menit yang akan bisa membantu kamu memiliki sudut pandang yang baru, ya, meluruskan sudut pandang, membongkar dan memecahkan stigma-stigma negatif yang ada dalam kepala kamu. So, teman-teman semua, apakah malam hari ini udah siap? Kalau udah siap, boleh kasih responnya terlebih dahulu. Teman-teman dalam grup boleh diajakin ya. Udah siap belum Siap. nih? Siap, Kak. Siap Kak? Masya Allah mantap Kak Nurdin. Siap, Bismillah. Teman-teman yang lain bagaimana? Siap? Oke ya. Baik, teman-teman, malam hari ini kita ngebahas lebih spesifik itu tentang depresi. Depression. How about depression? Bagaimana tentang depresi dan bagaimana pandangan Islam ketika ada seorang hamba atau seorang manusia yang mengalami depression? Ya. Dan hal ini sebenarnya bukan hanya terjadi di tahun-tahun terakhir, hal seperti ini memang sudah terjadi dan sering terjadi teman-teman di tahun-tahun belakangan. Kayak di tahun yang mungkin 2000 awal ini sebenarnya udah ada kok isu-isu tentang depression. But memang tidak setenar hari ini, tidak setren hari ini. Kenapa? Karena pada saat itu memang media-media itu terbatas. Seperti itu media-media terbatas, kemudian juga exposure-nya jadi terbatas juga seperti itu. Sehingga sebenarnya isu-isu seperti ini udah lama ada begitu ya. Tapi memang ada dua faktor. Pertama, media yang belum semasif saat ini. Kemudian yang kedua adalah belum banyak orang yang sadar akan isu mental health ini. So, teman-teman, di benar diri ini kita akan membongkar beberapa stigma-stigma negatif tentang depression, kemudian apa yang harus dilakukan kepada orang-orang yang mengalami itu, dan jika kita ada di posisi itu atau kita ada di posisi orang itu, apa yang harus kita lakukan? And then kita akan coba belajar tentang bagaimana respon kita atau sikap kita sebagai orang yang tanda kutip sudah belajar agama terlebih dahulu terhadap orang-orang yang mengidap depresi ini. So, teman-teman, seperti biasa malam hari ini kita akan ngebahas 5 chapter atau 5 bagian atau 5 poin ya seperti biasa di PowerPoint ini, mulai dari stigma ataupun mitos bahwasanya ketika orang itu depresi, apakah dia jauh dari agama, kurang beribadah, kurang beriman dan lain-lain. Kemudian yang kedua, itu kita akan ngebahas tentang sorry guys, aku agak lupa. Yang kedua kita akan ngebahas tentang usus pencernaan. What? Gitu ya. Apa kaitannya pencernaan dengan mental health ini? Nah, kemudian yang ketiga kita akan ngebahas tentang coping skill. And then number four, we will study about apa sih yang dibutuhkan oleh orang-orang depresi. And then number five, kita ngebahas tentang peran kita yang telah dulu belajar tentang agama. So, teman-teman simak dengan seksama. Aku harap teman-teman bisa menyimak dan aku harap itu bukan hanya bukan hanya sampai di sini saja, tapi teman-teman bisa juga membagikannya kepada orang-orang yang lain, kepada orang-orang yang membutuhkan atau mendakwahkannya ke siapapun yang mungkin masih memiliki mindset-mindset yang kurang tepat berkaitan dengan depression yang akan kita bahas pada malam hari ini. So, sekali lagi saya tanya teman-teman, sudah siap? Boleh sambil duduk, boleh sambil rebahan, boleh sambil makan, boleh sambil ngemil. Tapi aku pastikan lagi, teman-teman, sudah siap atau belum?
Siap. Coba-coba kasih emoticon dulu dong. Seberapa siap kalian malam hari ini? Ada emot api biasanya gitu ya. Atau emot apa? Ini baru episode 3 berarti masih ada 97 episode lagi menuju 100 episode. Wow, amazing. Yang lain, coba aku pengen tahu dong gimana em, perasaan kalian gambarkan dengan emoticon yang ada di situ. Berapa bulan itu Kak? Maybe 1 years. No, no, no 1 years maybe. 2 years maybe. 2 tahun kurang lebih gitu ya. Oke, teman-teman, gimana? Ini belum ada yang memberikan emoticon yang lagi, cuman beberapa orang. Yang lain udah siap atau belum? Oke, thank you Kak Jian, thank you Kak Roma, thank you teman-teman semua. Siap sambil di jalan berasa denger apa? Denger apa nih? Sorry, sorry, sebentar. Terus denger podcast. Oke, baik. Baik teman-teman, kakak seperti biasa izin untuk share screen. Mana nih PowerPoint? Oke, yup, 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 yup. Wait guys. Hmm, ya. Baik, bismillah teman-teman. Kita akan masuk ke pembahasan kita. Yang pertama, tentang stigma negatif atau mitos aku katakan. Karena hal ini itu banyak bermunculan di tengah-tengah masyarakat yang dimana ini bukan fakta yang sebenarnya dan itu tidak bisa dibenarkan dalam segi ilmu psikologi, ilmu biologis, ataupun bahkan ilmu agama sebenarnya. Pertanyaan pertama atau pertanyaan yang mungkin sering teman-teman dapatkan tentang orang yang mengalami depresi adalah orang yang kurang beribadah, kurang beriman, dan kurang dekat dengan Tuhan. Emangkah benar seperti itu? Faktanya, tetot. No guys, tidak. Harus kalian pahami bahwasanya depresi ini adalah alasan, sorry, sakit ya, mental health issue atau masalah kesehatan mental yang multifaktoral. Multifaktoral artinya adalah tidak bisa dikaitkan dengan satu penyebab saja. Banyak sekali, sangat-sangat kompleks. Maka agak keliru ketika ada orang yang mengatakan depresi itu akibat dari kurang beribadah, kurang beriman, dan kurang dekat dengan Tuhan. Which is, it's not apa kebenaran. Ini bukan kebenaran. It's not true, guys. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman, aku kan sedikit agak lama membahas di sini ya. Depresi itu penyebabnya banyak banget. Bisa dari lingkungan, bahkan bisa juga dari tempat kerja, bisa juga dari makanan yang kurang sehat, kemudian juga bisa disebabkan oleh tekanan lingkungan, tekanan keluarga, pola asuh, and then mindset ya, coping skill akan nanti kita bahas. Dan salah satu hal yang berpengaruh itu mungkin kalau katakan salah satu pondasinya adalah tentang keimanan mungkin bisa jadi. Tapi kalau dikatakan sebab satu-satunya itu nggak bisa dikatakan itu benar. Tapi kalau apakah kedekatan kita dengan Tuhan itu bisa membantu kita menyehatkan mental atau spiritualitas kita yang baik itu bisa membantu kesehatan mental kita? Jawabannya iya. Tapi ketika orang sudah terlanjur ke depresi atau sudah terjebak kepada depresi atau sudah mengidap depresi, apakah secara otomatis ya bahwasanya orang yang depresi itu adalah orang yang ke kurang beribadah, kurang beriman, faktanya tidak seperti itu. Banyak sekali, kompleks, teman-teman. Dari psikologis ya, itu sangat-sangat kompleks sekali. Biologis itu juga bisa berpengaruh, sosial itu juga sangat bisa berpengaruh. So, berhenti dan stop untuk mengkaitkan antara depresi dan kurang beriman. Aku kurang setuju ketika ada orang yang mengatakan seperti itu. Dan faktanya banyak banget para pemuka-pemuka agama yang mengatakan hal-hal seperti itu. Ada orang yang sedang depresi, mengalami stres, tertekan, terus tiba-tiba, kamu sih kurang sholat, kamu ini kurang bersyukur, kamu ini kurang begini, begini, begini. Yang pada akhirnya teman-teman, faktanya adalah banyak orang yang mungkin mengalami atau mengidap depresi, itu tidak mau untuk mengungkapkan. Kenapa? Karena kolektivitas sosial di situ, itu seakan-akan merendahkan atau menganggap negatif orang-orang yang mengalami depresi. Pertama itu. Kemudian yang kedua, dia tidak mau untuk, sorry, apa ini? Oke, jangan cepat-cepat, Kak. Oke, I want to say sorry, guys. Banyak orang yang pecah fokus. Oke, saya mana tadi? Oke, banyak orang yang
ternyata menganggap depresi ini sebagai satu hal yang bohong atau bukan satu hal yang nyata. Gitu. Jadi kalau ada orang depresi, dia nggak mengungkapkan, bisa jadi itu lingkungannya yang kurang suportif. Padahal salah satu hal yang penting ketika ada orang yang mengalami depression itu adalah, nanti kita bahas juga ya, berkaitan dengan lingkungan yang suportif. Nah, ketika isu-isu semacam ini, depresi, kurang ibadah, kurang beriman, kurang sholat, kurang apa segala macam, kurang beriman kepada Allah pada intinya, ya, itu muncul, itu akan mengakibatkan orang-orang yang mengidap depresi ini menjadi orang-orang yang mengidap depresi ini jadi takut untuk mengungkapkan. Alih-alih bisa menjadi sembuh, tapi justru dia akan semakin tenggelam, tenggelam, tenggelam di dalam depresinya, di dalam stresnya, di dalam sakitnya. So, teman-teman, ini nggak benar, it's not true, ini nggak benar. Dan kalau ada orang yang mengatakan begini kepada si pengidap depresi, tolong dikasih tahu. Bagaimana kan ngasih taunya? Silakan sampaikan. Depresi ini bukan hanya berkaitan dengan keimanan. Masalahnya kompleks sekali dan multifaktoral. Multifaktoral artinya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa orang itu bisa depresi. Ya, bisa jadi biasanya kalau di lingkungan sosial itu yang berpengaruh adalah kehilangan orang yang dia cintai, bisa juga karena tekanan tempat kerja, bisa juga karena apa, dikecewakan gitu ya. Itu bisa. Jadi masalahnya sangat-sangat multifaktoral sekali. Jadi nggak bisa ketika ada orang yang mengidap depresi terus kita menasihatinya dengan kurang beribadah atau kurang beriman. Itu yang pertama. Nah, kemudian kedua teman-teman, kenapa kita nggak boleh mengatakan hal seperti itu dalam diri kita sebagai manusia? Kita harus ada yang namanya empati. Empati atau rasa merasakan hal yang sama. Jadi ketika ada orang yang sedih, jangan menjustifikasi. Jangan menghukumi bahwasanya kamu adalah orang yang kurang beribadah. Itu nggak ada empatinya sama sekali. Justru kita tuh harus sebagai seorang muslim itu tahu, itu merangkul. Kita akan belajar tentang bagaimana apa, memahami seseorang gitu ya, menjadi sandaran seseorang. Mungkin teman-teman lihat ya, baru-baru ini di Instagram kakak itu ada apa, nge-link itu ya, supaya teman-teman itu bisa cerita di sana dengan anonim. Aku berharap dengan ini ada sedikit orang yang terbantu. Ya, mungkin di tempat dia kerja atau mungkin di keluarganya atau mungkin di tempat dia tinggal itu tidak memiliki lingkungan yang suportif. Tidak bisa untuk apa istilahnya, mengeluarkan semua unek-unek yang ada dalam dirinya, tidak bisa bercerita, tidak bisa mengeluarkan semua apa yang dia alami, and then terus kemudian dia mau cerita sama saya mungkin secara direct message dia malu dan seterusnya. Aku buka di situ untuk menjadi wadah bagi siapapun yang ingin bercerita, karena faktanya orang-orang ya yang mengalami ini cukup sedikit gitu, bukan cukup sedikit, cukup terbatas ruangnya untuk bercerita, ya, apalagi orang-orang yang mungkin tinggal di lingkungan-lingkungan yang kurang suportif gitu ya, yang selalu menyalahkan, yang suka menjustifikasi, ya, dan ini yang harus teman-teman pahami. Oke, nah itulah teman-teman kenapa kita nggak boleh menyamaratakan atau apa ya, menjustifikasi lah atau menghukumi seseorang yang depresi langsung kepada em, kurangnya ibadah atau kurangnya iman begitu. Ini di segmen pertama, ini di chapter pertama. Nah, kemudian kita akan masuk ke chapter kedua. Supaya mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, pencernaan yang sehat membantu mental lebih sehat. Di capture kedua ini, mungkin teman-teman baru ada yang baru mendengar nasihat ini. Mungkin kalau yang belajar psikologi, mungkin nggak asing lagi ya. Pencernaan di sini tuh maksudnya lebih kepada usus ya teman-teman. Lebih kepada usus. Spesifiknya lebih kepada usus. Ada yang baru tahu, usus yang sehat itu bisa membantu mental lebih sehat. Nah, itu mungkin nanti teman-teman yang di kesehatan ataupun teman-teman di psikologi harusnya tahu tentang bagaimana usus itu, sistem pencernaan itu sangat-sangat berpengaruh atau bisa dikatakan salah satu hal yang paling berpengaruh dalam mood, kesehatan mental dan lain-lain. Baru tahu Kak, teman-teman yang lain ada yang baru tahu? Makanya Kakak selalu bilang kepada kalian, kalau kan lagi sedih, lagi go out gitu ya, pergi keluar dan makan enak. Selain itu taunya cuma lambung Kak. Oke. Baru tahu taunya lambung. Yes, lambung itu juga salah satu hal yang paling berpengaruh, bukan paling berdampak ketika kita mengalami mental. Makanya di istilah GERD gitu ya dan lain-lain. Yes, jarang makan mie dan tidak merokok. Asli aku baru tahu. Dan guys,
Karena harus tahu bahwasanya 90 sampai 95% hormon serotonin, yang dimana hormon serotonin ini adalah hormon yang membuat kita nyaman, tenang, itu 90 sampai 95% itu diproduksi di usus gitu ya, diproduksi di usus. Nah, sehingga teman-teman jangan salah paham dulu, bukan berarti ketika kita makan yang sehat, kita makan yang enak, kita makan yang bergizi, langsung kita akan bahagia. Enggak. Cuman kalau dikatakan salah satu hal paling penting untuk menjaga kesehatan mental, itu adalah dengan makan makanan yang sehat, yang penuh serat, makan makanan yang bergizi, itu betul. Bahkan, makan ketika kalian mungkin sedang mengalami depresi, kemudian kalian berobat atau konsul ke psikolog, maka salah satu hal yang paling disarankan adalah makannya dijaga. Makannya dijaga. Aku makan seblak, itu mah bukan karena ususnya sehat gitu ya sebenarnya, tapi lebih kepada mindset gitu. Nah, orang-orang yang depresi ketika dia ingin sembuh, teman-teman, salah satu hal yang sering di apa ya, disarankan itu adalah dengan makan makanan yang sehat gitu. Karena ketika kita makan sehat, ya bakteri-bakteri yang ada di usus ini dia akan menghasilkan banyak apa ya, serotonin lah bisa dikatakan gitu ya, salah satu hormon yang bisa membuat kita lebih tenang gitu. Jadi bukan berarti ketika teman-teman makan yang enak, makan yang sehat, terus langsung bikin bahagia otomatis gitu. Enggak juga. Tapi salah satu hal yang bisa menjadi ikhtiar kita dalam memperbaiki mood ya, suasana hati ya, kemudian mempengaruhi mental itu adalah dengan makan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat, kurangin minuman-minuman yang kayak bersoda, kurangin makan makanan yang tidak sehat seperti seblak contohnya. Banyak kasus orang yang makan seblak berujung kepada apa? Kanker lah, kanker rahim lah, kemudian apa lagi? Banyak tuh. Teman bisa cari tuh. Orang yang selalu makan seblak, 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 and seblak tiap hari. Itu bahaya. Bukan boleh makan seblak, boleh. Cuman nggak boleh terlalu sering. Asam ya, asam lambung gitu ya. Itu juga bisa jadi salah satu karena kan kalau seblak itu identik dengan pedas gitu ya. Gitu. Itu teman-teman. Jadi salah satu fakta yang mungkin jarang teman-teman ketahui adalah makan makanan sehat itu akan berpengaruh kepada mood, kepada suasana hati, kepada ke apa ya, kesenangan kita seperti itu. Sehingga kalau teman-teman sedang mengalami lagi nggak mood, maka selalu bilang go out gitu ya, makan makanan enak, makan sushi, coklat, and then everything gitu ya. Coklat tuh bukan di ususnya, coklat tuh lebih ada kandungan dalam coklat, aku lupa namanya apa, yang itu membuat mood lebih bagus gitu ya. Makan coklat terlalu berlebihan juga tidak tidak bagus karena terlalu banyak gula di situ. And then selanjutnya adalah apalagi berkaitan dengan pencernaan ataupun kesehatan usus ini, teman-teman harus paham juga bahwa seringkali mungkin teman-teman pernah mendapatkan artikel atau pernah baca tentang bagaimana sih kok bisa mental health yang terganggu atau mental isu yang kurang baik gitu ya, misalkan karena tekanan dan lain-lain, itu membuat kita jadi terkena GERD gitu ya. Aku lupa bahasa ilmiahnya itu apa GERD gitu ya. Nah, itu bisa saja secara biologis gitu ya, kesehatan itu bisa saja terjadi. Ya, pada intinya itu ketika kita mengalami tekanan, mental yang kurang stabil gitu ya, kemudian kita merasa stres, itu akan ada beberapa bagian-bagian di lambung itu yang apa ya, katup lambung itu jadi melemah sehingga asam itu, katup lambung itu buat tutup lambung, tutup asamnya itu melemah, kemudian setelah itu asam lambungnya jadi naik, kurang lebihnya seperti itu ya sederhananya. Teman-teman kalau mau jelas lebih detail bisa cek di YouTube-nya siapa waktu itu ya, aku pernah pernah lihat seperti itu bisa teman-teman pelajari juga ya dari orang kesehatan, tentunya itu lebih lebih pro di situ. Nah, jadi teman-teman jangan salah ya, bahwasanya makanan yang kita makan itu akan berpengaruh kepada kesehatan mental kita. Jadi bukan hanya tentang informasi yang ada dalam kita, bukan hanya tentang pikiran-pikiran kita, tapi juga dengan apa yang kita makan. Maka perhatikan ya, jadi jangan makan sembarangan, jangan makan yang nggak bagus, yang nggak baik gitu. Karena pada akhirnya nanti itu akan berpengaruh kepada kesehatan pencernaan, dan kalau kesehatan pencernaannya terganggu, itu biasanya akan mempengaruhi kebahagiaan ataupun bisa mempengaruhi kesehatan mental kita secara khusus seperti itu. Gitu ya guys, ini berkaitan dengan usus ataupun pencernaan yang sehat, insya Allah akan menghasilkan mood atau kesehatan mental yang bagus juga seperti itu. Selanjutnya,
Kita akan ngebahas tentang depresi and coping skill. Ada yang tahu apa coping skill? Coping skill. Ada yang tahu apa? Skill ngopi. Ah, betul banget. Ngopi guys. Kalian skill ngopi cuy. Apa coping skill? Aku ngeteh boleh kak? Boleh, 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 boleh. Apa coping skill guys? Cop. Coping itu kalau bahasa Inggris ada dasarnya itu cop ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah, karena aku bukan orang Inggris, bukan guru bahasa Inggris juga. Apa? Coping skill, teknik, teknik apa? Teknik jadi buaya darat kah? Atau apa? Keterampilan apa? Mengolah stres, betul sekali, betul sekali. Teman-teman, kita akan membahas antara atau kaitan antara depression and then coping skill. Coping skill itu adalah kemampuan untuk menghadapi stres, mengelola stres, atau menghadapi masalah. Teman-teman, kadang kalau kita sedang mengalami tekanan pekerjaan yang berat atau tekanan lingkungan yang begitu tinggi, kemudian mungkin kita menemukan sebuah kelompok atau bertemu dengan orang-orang yang membuat kita stres, ya, kemudian kita tidak memiliki coping skill yang bagus atau skill atau keahlian atau keterampilan ya dalam menghadapi masalah, mengolah stres yang bagus, maka dari stres itu akan turun kepada namanya depression. Nah, ini penting banget. Nah, coping skill ini teman-teman, ini berkaitan dengan bagaimana kita melihat masalah, bagaimana kita melihat sebuah stres gitu ya, bagaimana kita melihat tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita, bagaimana kita menghadapi semua yang terjadi gitu. Yang membuat depresi itu bukan stresnya, yang membuat depresi itu bukan masalahnya, tapi kemampuan kita dalam menghadapi atau ya mengelola stres atau menghadapi masalah yang ada. Harus teman-teman paham. Jadi sebelum kita sampai ke tahap depresi itu banyak banget loh kelaluan apa ya, melalui itu banyak banget ya yang harus kita lalui gitu. Tahapan-tahapannya. Jadi nggak mudah gitu. Nah, salah satu hal yang harus teman-teman miliki agar tidak mudah depresi adalah melatih coping skill kalian. Nah, gimana caranya Kak melatih coping skill? Kita bisa pertama ya, mungkin teman-teman pernah mendengar dari Kakak ya, coba belajar untuk lebih tenang gitu ya. Kemudian setelah itu minta bantuan kepada orang yang lebih paham. Kemudian juga jangan gegabah dalam mengambil keputusan, minta dukungan dan lain-lain. Nah, pada intinya gitu. Coping skill itu adalah kemampuan kita menghadapi dan mengelola stres. Nah, seringkali kita akan lebih bisa mengelola dan menghadapi masalah itu ketika kita memiliki dukungan-dukungan yang ada di sekitar kita. Gitu. Nah, coping skill ini penting banget teman-teman, sehingga kalau misalkan teman-teman nggak paham, itu akan bisa mengakibatkan tadi mudahnya depresi, mudahnya stres. Ya, jadi kalau teman-teman menghadapi masalah itu, ada namanya coping skill untuk bisa mengelola itu. Misalkan, contohnya teman-teman mendapatkan abuse ya, atau serangan secara mental itu oleh pasangannya, oleh pacarnya mungkin, atau oleh suaminya, atau oleh istrinya. Nah, gimana cara mengelola itu? Apakah teman-teman akan em, diam saja tanpa harus biar, tanpa harus mencari jalan keluar, atau teman-teman hanya sekedar menerima, menelan semuanya yang berujung kepada stres biasanya. Aduh, stres banget udah nggak kuat itu. Kalau udah nggak kuat itu berarti teman-teman itu udah mendekati itu kalau tetap bertahan di situ itu bisa berdampak kepada mental kalian yang akan terus-terus jatuh begitu. Nah, coping skill ini teman-teman bisa latih dengan coba tadi ya belajar lebih tenang, mengelola emosi, minta bantuan kepada orang-orang yang lebih paham, minta dukungan orang-orang yang sekitar, dan jangan pernah teman-teman memendam perasaan sedih, stres itu sendiri. Nah, biasanya ketika kita memendam itu semua, menjadikan kita tuh makin berat, makin berat, makin berat, jadinya susah untuk dikelola ketika sudah berat. Maka coba untuk cerita, coba untuk sharing, coba untuk berbagi. Ketika merasa dibagikan itu kayak setengah masalah itu hilang. Gitu loh. Masalah kayak yang cuman masalah itu nggak hilang semua, tapi ketika kita membagikan itu seakan-akan semua masalah itu
bukan semua ya, setengah masalah itu hilang begitu. Ada orang yang ketika kita cerita, dia memvalidasi perasaan kita, dia mendukung kita, dia merangkul, dia memeluk kita, sehingga masalah yang tadinya begitu berat ketika kita ceritakan, itu akan membuat dia akan lebih ringan dan yes, dia akan lebih semangat lagi dalam menjalani kesehariannya. Mungkin masalahnya tidak langsung hilang, tapi dengan dia bisa bercerita, itu akan menguatkan hatinya, akan menguatkan jiwanya, akan menguatkan pikirannya untuk selalu positif, dan ketika semuanya stabil, dia akan bisa lebih apa istilahnya, lebih tenang dan terus bisa memberikan memilih solusi-solusi yang terbaik daripada sebelumnya. Ya, jadi ketika kalian mengalami stres yang tinggi, masalah yang begitu banyak, coba untuk ceritakan. Karena coping skill ini penting. Penting ya, teman-teman bisa belajar dari hal-hal kecil. Dan tadi kakak udah sampaikan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi em, referensi ya dari teman-teman agar bisa meningkatkan coping skill ini. Selanjutnya yang keempat, apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang mengalami depresi? Kira-kira apa saja? Coba tulis di kolom komentar. Menurut teman, kalau dari lagi depresi gitu ya, lagi stres, lagi banyak banget tekanan, apa yang teman-teman butuhkan? Apa coba? Dirinya. Kemarin nunggu jawaban teman-teman, aku ada teringat ya di slide satu tadi, di chapter satu berkaitan dengan em, apa namanya? Keimanan seseorang itu bisa dikatakan rendah ketika depresi atau sebaliknya begitu ya. Nah, teman-teman, sebenarnya itu tidak benar karena aku melihat fakta yang terjadi teman-teman semua di sekitar kita gitu. Teman-teman bisa lihatlah di mungkin ada teman-temannya, sahabatnya atau mungkin bisa ngelihat beberapa berita begitu. Orang-orang yang mengalami depresi itu tingkat ingin bundirnya itu tinggi. Tapi mereka itu kenapa nggak mau langsung bundir? Karena mereka masih takut dengan Allah. Mereka masih yakin bahwasanya bundir ini adalah sebuah perbuatan yang dilarang dan salah satu dosa yang besar di hadapan Allah. Sehingga mereka itu tidak berani untuk bundir. Padahal dorongan untuk bunuh diri itu sangat-sangat tinggi sekali ketika orang tersebut sedang mengalami depresi. Maka dengan fakta ini agak kita kembali dikuatkan dengan pernyataan bahwasanya bukan mereka kurang iman, teman-teman. Tapi mereka tuh kurang dirangkul dan kurang didengarkan. Gitu. Bener banyak yang bilang pengen bundir, tapi alhamdulillah Allah masih jaga. Iya, pengen banget mereka tuh untuk bundir. Mereka tuh kayak gelap seperti itu dunianya. Dia pengen banget. Nah, tapi mereka tidak mau melakukan itu karena apa? Mereka masih takut sama Allah. Apakah dengan seperti itu dikatakan tidak beriman? Tentu tidak. Tentu mereka bisa dikatakan sangat-sangat beriman bahkan. Nah, artinya masalah utamanya itu bukan karena dia kurang beriman. Kalau masalah iman dan kedekatan dengan Allah itu bisa menguatkan jiwa kita, iya. Tapi ketika orang itu sudah masuk ke dalam ranah depression, tentu kita kurang etis ketika kita ingin mengatakan itu. Kita lebih baik merangkul, mendengarkan, dan mendukung, ya. Maksudnya mendukung itu membantu gitu ya, apa yang dia butuhkan. Daripada menjustifikasi kalau dia kurang beriman dan seterusnya. Karena yang mereka butuhkan bukan itu. Apa yang mereka butuhkan? Kalau depresi itu butuh profesional kan Kak? Ya betul, butuh ke profesional. Nah, apa yang mereka butuhkan? Yang pasti yang mereka butuhkan bukan nasihat, bukan bukan ceramah ya tentang kayak tadi yang masalah iman dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yang mereka butuhkan, yang mereka tidak, oke, yang mereka butuhkan itu pasti bukan justifikasi gitu ya, juga bukan apa ya istilahnya itu merendahkan atau apa menghina ya tentu tidak seperti kayak ya kamu mah depresi lemah banget enggak kayak gitu itu yang pasti mereka tidak butuhkan itu lalu apa yang mereka butuhkan Kak pertama benar benar banget mereka butuh untuk didengarkan first step for people depression ya untuk orang-orang yang depresi itu adalah dengarkan kasih ruang cerita dengarkan ya kemudian yang kedua adalah lingkungan yang suportif. Lingkungan yang sportif itu sangat-sangat mendukung dia. Secara personal, dia berobat kepada profesional. Dia coba konsul, dia minta saran, dia nanti diobatin secara jiwa ya oleh profesional. Setelah itu, dia pulang. Lingkungan yang sangat-sangat mendukung.
Lingkungan yang harus sangat-sangat mendukung dia agar dia bisa kembali sehat, agar dia bisa kembali sembuh. Jadi bukan nasihat guys, bukan nasihat, bukan justifikasi, bukan apa merendahkan, tapi ruang untuk didengarkan. Kemudian setelah itu dukungan ya atau support, dan kita bisa bantu dengan banyak hal seperti jadi pendengar yang baik, atau kita berikan dia makanan yang sehat, makanan-makanan yang dia sukai itu juga. Ya, kemudian tadi yang bisa membantu mereka adalah makan makanan yang sehat. Teman-teman bisa kasih dia makanan sushi. Sushi salah satu makanan yang sehat juga. Ya, sashimi, of course, ya. Salmon or tuna. Itu makanan yang sangat-sangat sehat, bisa juga. Ya, dan apalagi itu yang mungkin bisa dibutuhkan oleh mereka. Dan kalau udah semakin parah, tentu dia butuh ke psikolog atau ke profesional, guys. Seperti itu. Nah, itu hal yang dibutuhkan. Jadi, jangan lagi ya, kalau ada orang yang lagi stres, lagi depresi, kita malah nasehatin, kamu tuh kurang sholat, kamu tuh kurang dekat dengan Allah, kamu tuh kurang sedekah, syukur, syukur dong, kamu tuh begini-begini, masih bisa kuliah, masih punya itu, orang tuh banyak yang itu mereka nggak butuh kayak gitu. Yang mereka butuh adalah, oke, kamu kenapa? Ada yang mau diceritain nggak? Gitu. It's okay gitu. Pokoknya validasi perasaannya, dengarkan, kasih dukungan, kasih apa namanya? Support seperti itu ya. Ajakin sushi date ya. Betul sekali sushi date. Itu kan membuat dia happy. Ya, mereka nggak butuh kayak motivasi nasihat itu enggak. Mereka cuma butuh dukungan, mereka butuh didengarkan, dan mereka ingin mereka tuh dianggap sebagai seseorang yang ada, dan banyak orang yang sayang, banyak orang yang mendukung, banyak orang yang mencintai dia. Pelan-pelan itu akan menjadi salah satu hal yang bisa membuat dia itu lebih sehat secara mental, guys. Jadi jangan pernah membuat lingkungan yang mana lingkungan itu dengan adanya kita malah menjadi lingkungan yang seperti neraka bagi mereka. Mereka nggak mau cerita, mereka nggak mau berbagi, mereka nggak mau sharing sama kita. Bisa apa ya? Mereka merasa bahwasanya kita tuh tidak bisa memberikan rasa aman kepada mereka, gitu. Ya, jadi jangan menjadikan apa alasan-alasan justifikasi berkaitan dengan agama ini untuk membenarkan apa yang kita katakan atau menjustifikasi mereka dengan dasar atau dengan dalih agama, gitu. And then last chapter, peran kita yang telah lebih dulu belajar tentang agama, apa peran kita? Apa peran kita? Pertama, teman-teman, peran kita untuk bisa mengedukasi umat lebih aware dengan mental health itu adalah dengan mendakwahkan dan mengedukasi. Seperti apa yang saya lakukan ke teman-teman semua, ini adalah dalam rangka mengedukasi. Jangan sampai Islam yang penuh dengan cinta, Islam yang merangkul semuanya, malah justru menjadi agama yang sering memukul, yang sering menyampingkan, yang bahkan tidak bisa memberikan rasa aman bagi orang-orang yang sedang mengalami depresi. Kakak sering bilang ke kalian, teman-teman, mereka nggak tinggi pemahaman kalian terhadap Islam. Mereka nggak melihat kalian udah belajar kitab apapun. Mereka nggak lihat itu. Yang mereka lihat adalah bagaimana mereka itu diperlakukan oleh kalian, oleh kita. Mereka nggak tahu, oh, Abi Zaral Biru udah begini. Mereka nggak mau tahu itu. Yang mereka tahu, yang mereka inginkan adalah bagaimana cara Abi Zaral Biru dalam memperlakukan mereka. Dan itulah yang akan mereka lihat sebagai Islam. Ya, mereka mungkin nggak akan belajar. Mungkin kebanyakan dari mereka yang mengidap ini misalkan ya, nggak semua orang dari mereka tuh belajar Al-Quran. Tidak semua orang tuh belajar Islam secara dalam. Gitu. Jadi sehingga ketika teman-teman merasa bahwasanya ada nih orang-orang yang kayak gitu, kita jangan nunjukin, oh kamu tuh yang menurut hadis ini nggak kayak gitu. Mereka nggak butuh itu. Yang mereka butuhkan adalah mereka diperlakukan dengan baik, diterima. Jadi peran kita itu mengedukasi orang-orang agar lebih aware, lebih peduli dengan mental health. Dan yang kedua, isu yang paling menyeramkan ya, menurut aku berkaitan dengan ini, ada sebuah isu yang mengatakan bahwa oh mental health ini adalah akal-akalan Barat. Berita mental health ini ya akal-akalan Barat untuk melemahkan umat Islam misalkan. Apakah itu 100% benar? Belum tentu. Apa dasarnya? Apakah 100% salah? Kalau
kan mungkin terlalu jumawa ya, mungkin aku bisa katakan 90%. Karena faktanya, mau orang itu bilang bahwa ini adalah dari Barat, inilah propaganda Barat, faktanya setiap orang itu pernah mengalami itu, gitu loh. Nggak usah ngeliat dari Barat atau apa, kita pun pernah mengalami hal itu. Stres, depresi, sedih, ya, which is, itu hal yang biasa, bukan satu hal yang gimana ya, bukan satu hal yang kita dapatkan dari luar atau kita banyak mendengar itu enggak. Tapi kita bisa merasakan itu. Jadi agak ekstrim ketika orang itu mengatakan bahwasanya oh mental health issue ini adalah propaganda baru untuk melemahkan individu. Mohon maaf, saya kurang sependapat dengan itu. Kenapa? Karena kita merasakan itu loh. Walaupun kamu bilang mental health dari manapun, tapi kalau kamu merasakan sendiri, apakah masih 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 berlaku tuh statement-statement seperti itu? Kan enggak. Gitu. Ya. Nah, ketiga teman-teman, kalian kita harus belajar dari kisahnya Nabi Yakub ya tentang kesedihannya yang berlarut-larut atas hilangnya Nabi Yusuf. Apakah Allah langsung menjustifikasi, wahai Yakub, kamu tuh seorang nabi, di mana? Masa diuji kayak ini kamu sedih sampai mata kamu memutih? Memutih itu karena nangis secara terus-menerus. Apakah Allah ada menjustifikasi seperti itu kepada Nabi Yakub? Nothing guys, nggak ada. Padahal itu Nabi. Apakah Allah bilang kamu tuh kurang beriman? Apakah Allah ada bilang kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada kan? Kemudian yang kedua contohnya siapa? Bunda Maryam atau Siti Maryam. Kalian coba lihat Siti Maryam itu ketika hendak melahirkan Isa yang dibantu oleh malaikat Jibril, kakak udah pernah menyampaikan ya, bahwasanya Maryam itu mengatakan bahwasanya wahai dia tuh ngerasa malu ya sebelum ke situ, dia tuh merasa malu, dia merasa bahwasanya kehidupannya udah berakhir, dia merasa sangat-sangat malu karena dia menjadi salah satu wanita yang terkenal sangat menjaga kehormatan, sangat menjaga dirinya, sangat menjaga kehormatan dia sebagai seorang wanita, tapi ternyata apa? Dirinya difitnah, dituduh telah hamil oleh laki-laki lain, telah dihamili oleh pria lain. Padahal secara secara ini dia nggak pernah namanya digauli atau bahkan disentuh sama laki-laki yang bukan mahram saja nggak pernah. Apalagi dikatakan sebagai orang yang pernah hamil dengan laki-laki. Nah, bagaimana stresnya dia? Sangat-sangat stres. Bahkan di dalam Quran surat Maryam ayat 23 dan 24 dia mengatakan Allah sampaikan kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Nah, jadi ketika itu Maryam itu pengen tanda kutip meninggal, ingin meninggal. Alangkah baiknya setelah ini aku adalah menjadi orang yang meninggal dunia, kemudian setelah itu aku dilupakan dan diabaikan. Saking stresnya, saking dia merasa tertekannya. Apakah Allah mengatakan kepada Maryam, wahai Maryam, iman kamu di mana? Kamu tuh kurang beriman. Bahkan menurut para ulama, ya, kebanyakan ulama, aku lupa siapa-siapa ulamanya, itu mengatakan bahwa Maryam itu bisa dikatakan sebagai nabi perempuan ya, tanda kutip ya. Saking keimanannya dijaga, gitu, sebagai seorang yang suci. Itu Allah nggak bilang kayak gitu loh. Allah tuh nggak bilang kayak kamu tuh kurang beriman ya Maryam. Padahal dia ada ingin mengakhiri kehidupannya di situ. Dia tuh pengen mati dan kutip meninggal. Dia alangkah baiknya setelah ini aku dilupakan dan diabaikan gitu. Maryam tuh ada di posisi itu ketika dia hendak melahirkan Isa alaihissalam. Ya karena tadi kata Jibril tenang wahai Maryam, Allah sudah menyiapkan sungai di bawah kaki kamu gitu. Sebenarnya dihibur dengan berbagai macam fasilitas, didukung, diberikan ketenangan lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nggak menjustifikasi, wahai Yakub, kamu kurang beriman, wahai Maryam, kamu kurang beriman, nggak ada. Itu sekelas Nabi, sekelas Bunda Maryam yang namanya diabadikan di Quran surat Maryam. Itu nggak ada Allah bilang kayak gitu. Nah, lantas bagaimana kita sebagai seorang yang katanya sudah belajar lebih dulu tentang agama, melihat orang-orang yang depresi, atau melihat orang-orang yang lagi sedih dengan kehidupannya, terus kita katakan kamu kurang beriman. Apakah kita layak sebagai seorang yang katanya paham atau belajar terus tentang agama mengatakan itu kepada orang-orang yang sedang depression, orang yang sedang tertekan, orang yang sedang sedih? Sangat-sangat tidak layak, teman-teman. Allah saja nggak kayak gitu. Allah saja nggak kayak gitu. Allah mengatakan itu kepada Yakub aja nggak kayak gitu. Ya. Jadi kita sebagai manusia belajarlah untuk memanusiakan manusia. Ketika kita belajar Islam, itu bukan menjauhkan kita dengan manusia, tapi ketika kita belajar Islam, kita harusnya lebih bisa memanusiakan, bukan menjustifikasinya, bukan menghukumnya, bukan malah kita menghardiknya,
tapi kita harus bisa memanusiakan manusia. Itu poin pentingnya. Jadi kalau kalian merasa udah belajar Islam gitu ya, bertahun-tahun, tapi kalian sendiri masih melihat seseorang yang membutuhkan bantuan secara mental dan psikis, justru kalian malah merendahkannya. Menurut aku sih ada hal yang harus kalian benahi di situ. Dan malam hari ini kita benahi di benak diri. Melihat sudut pandang itu dengan sudut pandang yang berbeda. Allah nggak pernah tuh ngatain Nabi Muhammad ketika sedih gitu ya. Ketika di Amul Hus mengatakan Rasul kamu nggak boleh sedih gitu. Kamu kurang beriman nggak? Kamu kurang ibadah nggak? Apakah Allah mengatakan kepada Nabi Ayub alaihissalam ketika dia sedang sakit ya, ditinggal semuanya, kehilangan semuanya. Apakah ketika sedih dia dikatakan sebagai orang yang kurang beriman? No guys. Semua orang bisa pernah sedih, semua orang pernah mengalami fase terendah di dalam kehidupannya. Dan Allah nggak pernah mengatakan kamu kurang beriman. Tapi yang Allah sampaikan adalah bagaimana Allah itu mendukung, ya mendoakan, bukan mendoakan, mengabulkan doa-doanya seperti Nabi Yakub yang mendoakan Yusuf gitu ya. Allah hibur dia, Allah hibur Nabi Yakub, kemudian Bunda Maria menginginkan kematian tiba di hari itu gitu ya. Tapi Allah kasih hiburan. Allah nggak bilang kamu kurang beriman, enggak. Kayak gitu. Nah, maka peran kita sebagai orang yang lebih dulu belajar tentang agama, harusnya apa? Ya, kita harus lebih paham tentang hal ini. Tapi harus paham tentang hal ini dan harus lebih aware berkaitan dengan isu mental health ini. Ini nggak bisa kita tutup mata. Nggak bisa kita tutup mata. Banyak orang di luar sana yang butuh berkaitan dengan bantuan-bantuan ini. Dan aku harap kita sebagai seorang muslim itu bisa menjadi solusi, problem solver dari apa yang mereka alami. Bukan malah menjadi apa hakim atas mereka, atas apa yang mereka alami. Alih-alih membuat mereka lebih dekat dengan Allah, malah membuat mereka lebih dekat dengan Islam. Karena kan mereka menganggap bahwasanya oh Islam kayak gini ya. Dan itu banyak aku dengarkan. Pengen cerita, pengen didengarkan, malah dikatakan apa kurang beriman, kurang bersyukur. No guys. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami, teman-teman? Bisa dipahami atau tidak? Bisa Kak, insya Allah. Bisa ya. Baik. Nah, terus teman pahami ya 5 poin pada malam hari ini. Mulai dari apakah orang yang depresi itu adalah orang yang kurang beriman, maka jawabannya no. Tidak semudah itu untuk mengatakan itu, mendiagnosa itu tidak. Kenapa? Karena depresi itu adalah sakit mental yang sebabnya atau faktornya itu multifaktoral. Banyak, mulai dari pola asuh, kemudian juga ketika satu penelitian bahwasanya bisa jadi karena gen, tapi ternyata itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah guys. Gen kayak misalkan kita mudah depresi gitu ya, kayak saya misalkan saya depresi kemudian anak saya akan depresi, maka ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah gitu ya. Jadi belum ada penelitian yang mengatakan yang valid, itu masih sedikit sekali gitu. Tapi jadi belum bisa dikatakan sebagai satu hal yang valid seperti itu. Tapi pola asuh bisa. Jadi ketika orang tuanya itu mengalami depresi dan tekanan secara ekonomi dan lain-lain gitu ya, kemudian berpengaruh kepada pola asuh yang membuat anak juga bisa mengalami trauma, yang mana trauma ini bisa mempengaruhi nanti kesehatan mentalnya di masa depan, maybe bisa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kesehatan pencernaan atau usus atau makan yang benar, makan yang sehat. Makanya dalam Islam kita diajarkan apa? Halalan wa thayyiban, makan yang halal dan makanan yang baik. Ya, halal dan baik artinya bukan hanya sekedar halal, tapi makanan yang sehat. Itu diajarkan oleh Islam. Kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwasanya sebuah hadis yang mengajarkan kita untuk berhenti makan sebelum kita kenyang. Itu demi apa? Kesehatan lambung atau kesehatan pencernaan kita. Kemudian yang ketiga, hadis dari Rasulullah juga bahwasanya segala penyakit itu rumahnya ada di lambung gitu ya. Rumahnya ada di pencernaan, ada di usus, ada di lambung. Maka agak relate ya dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini, bahwasanya bisa jadi mental kita yang kurang stabil ini karena mungkin kita makannya kurang sehat dan berpengaruh kepada kesehatan mental, kesehatan ketenangan pikiran gitu ya, dan berujung kepada stres dan seterusnya. Intinya ini sangat berpengaruh gitu ya. Jadi selain eh apa tadi poin pertama dan poin kedua atau capture kedua yang berkaitan dengan kesehatan usus atau kesehatan pencernaan ini harus teman-teman pahami. Mulai hari ini, mulai malam hari ini kita harus mulai menseleksi nih makanan-makanan yang kita makan, halal atau tidak, walaupun halal, toyib atau tidak, baik atau tidak, sehat atau tidak.
Kak boleh nggak makan seblak? Sebenarnya boleh-boleh aja. Kok aku juga makan seblak, semuanya boleh selama itu halal. Cuman nggak boleh keseringan, gitu ya. Itu yang kedua. Nah, poin ketiga adalah tentang apa kaitannya antara depresi dan coping skill. Nah, ini kaitannya sangat erat karena coping skill ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kemampuan kita dalam mengelola stres, mengelola tekanan, mengelola masalah dan menghadapi masalah. Nah, kita harus belajar untuk coba selalu positive thinking, selalu hikmah dari setiap jadi. Jadi aku juga sudah menyampaikan tentang pentingnya skill ini dan beberapa yang berpengaruh untuk skill ini berkaitan dengan dukungan sosial gitu ya, tempat cerita, kemudian ketenangan emosional, dan seterusnya ini penting sekali. Nah, yang keempat itu adalah berkaitan dengan apa tadi aku lupa. Yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang mengalami depresi. Tentu bukan nasihat-nasihat agama, bukan motivasi-motivasi kosong, bukan justifikasi gitu ya, bukan juga disuruh bersyukur. Mereka nggak butuh itu. Yang mereka butuh cuma apa? Ruang untuk didengarkan, dukungan sosial, suportif gitu ya. Dan mereka merasa bahwa mereka tuh hadir dan ada di lingkungan itu. Itu yang penting. Ya, seiringnya berjalannya waktu dengan dia kembali sehat, kembali lebih baik lagi, barulah kita bisa memberikan sedikit masukan-masukan, tapi ngeliat situasi dan kondisinya karena setiap orang itu latar belakang dan kondisi tingkat stres dan depresinya itu berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan tergantung daripada kondisi orang atau teman yang ada di sekitar kita. Dan yang kelima dan terakhir, kita yang telah lebih dulu belajar tentang agama itu bukan menghukumi, bukan menjustifikasi, tapi adalah tentang bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai Islam yang sebenarnya, sebagaimana Allah ya tidak menghukumi Yakub ketika dia bersedih sepanjangan sampai matanya putih dan buta gitu ya. Kemudian Allah juga tidak menghukumi Maryam ya ketika dia merasa sakit ya, perih, sedih, dihujat, dihina, kemudian ketika melahirkan dia merasakan sakit ingin mati atau meninggal pada saat itu, Allah tidak menjustifikasi Maryam, tapi Allah malah memberikan dukungan, memberikan kemudahan kepadanya agar dia bisa melalui itu. Dan harusnya kita juga seperti itu. Kita harusnya juga seperti itu. Kita harus mengedukasi, kita harus belajar agar orang-orang yang tidak mental health issue ini, mereka juga melihat bahwasanya oh Islam itu adalah agama yang memang benar-benar ramah. Islam memang agama yang benar-benar suportif. Islam memang agama yang benar-benar bisa dijadikan tempat pulang. Islam adalah agama yang benar-benar aman untuk orang-orang yang seperti aku, misalkan seperti itu. Nah, kita berharap kayak gitu. Sehingga bukan menjauhkan mereka dari Islam. Ya, seolah-olah kita mengatakan kita udah belajar agama, kita udah belajar ribuan kitab mungkin, tapi kita malah menjustifikasi, menghukumi dia, bahwasanya dia jauh dari Allah. Alih-alih mereka akan merasa lebih dekat kepada Allah, tapi yang akan mereka rasakan justru mereka akan jauh dari Allah. Ngapain aku dekat sama Allah gitu ya? Misalkan gitu. Kenapa? Karena aku apa sedang mengalami stres kayak gini aja dianggap aku jauh dari Allah. Ngapain aku dekat lagi gitu? Ada orang-orang kayak gitu. Maka teman-teman harus coba belajar empati di sini. Ya, jadi aku harap materi malam hari ini bukan hanya sekedar untuk teman-teman semua, tapi teman-teman bisa membagikan sehingga Islam itu memiliki image yang bagus. Ya. Karena nggak sedikit orang-orang yang paham atau kita katakan para pemuka agama yang mengatakan ya depresi itu karena kamu kurang iman cuy. Padahal nggak kayak gitu. Depression itu bukan karena kurang iman mutlak. Tapi kalau dikatakan apakah spiritualitas bisa menguatkan mental seseorang, maka jawabannya iya. Tapi apakah ketika orang depresi itu penyebab mutlaknya adalah kurang iman? Belum tentu. Banyak, multifaktoral, banyak faktor-faktor yang lain. Itu ya. Oke, udah jam 9 lewat 4 atau lewat 5 ini. Udah seperti biasa teman-teman, kita buka Q&A sampai nanti setengah 10 atau jam 9.45. Oke, kita buka satu orang satu pertanyaan saja dulu. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, Mbak Sari, Aurora, ada lagi? Oke, aku akan coba jawab. Bentar guys, aku ngidupin sound dulu ya. Oke, jadi jangan mudah menjustifikasi dan belajarlah untuk memanusiakan manusia. Dakwahi dan edukasilah orang lain. Karena seorang muslim itu adalah problem solver umat.
Ini kan Kak poinnya yang terakhir tadi Kak, tadi tersendat. Betul. Itu poinnya. Itu poinnya guys. Jadi jangan lagi menjadi muslim yang mudah menjustifikasi, merasa kamu yang paling benar dan yang lain 100% salah. No guys, nggak kayak gitu. Oke, itu pertanyaan dari Kak Rohma. Dan selanjutnya Kak Sari dulu ya, baru setelah itu ke Kak Bella. Silakan Kak Sari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Kak, mungkin ada sedikit dua pertanyaan ya. Yang pertama itu terkait diri sendiri dan juga terkait cara menanggapi orang lain. Nah, kalau yang untuk terkait diri sendiri itu, kadang ada di mana masanya kita itu eh, stres, overwhelmed, ya kayak bener-bener udah kewalahan gitu. Tapi di sisi lain ada temen kita itu dia bercerita ke kita terkait dengan masalahnya, terkait dengan keluh kesahnya. Nah, di situ kadang aku tuh ada sisi pengen nanggepin, pengen ngebantu lah biar dia nggak terlalu berat dengan masalahnya. Tapi di sisi lain aku tuh juga butuh untuk buat nenangin diri aku sendiri. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, sering kali dari teman itu cerita curhat terkait masalahnya, dan ada di masanya aku itu nggak bisa ngerespon apa-apa gitu, nggak bisa kasih tanggapan, nggak bisa ngasih apa-apa, karena kalau dari menurut aku selain orang ini pengen didengar, dia juga pengen cari jawaban, juga pengen cari solusi terkait dengan masalahnya. Nah, tapi ada suatu masanya aku itu nggak bisa kasih nggak bisa kasih feedback lah gitu. Sedangkan kalau kayak kata-kata penyemangat itu kan kata-kata penyemangat itu kayak semangat ya, bla 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 bla, itu tuh kayak eh, kayak sekedar formalitas lah, basa-basi, omong kosong gitu. Nah, jadi kalau dari Kak Abi sendiri, gimana Kak terkait dua pertanyaan tersebut? Terima kasih. Baik, thank you Kak Sari. Good question guys. Pertama, ketika kita sedang mengalami mental down gitu ya, atau kita sedang tidak stabil secara mental, tapi di saat yang bersamaan itu ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin perlu untuk didengarkan, perlu untuk dikasih ruang ya, agar mereka bisa bercerita. Dan kebetulan pada saat itu kita yang sedang siap atau kita yang sedang ready seperti itu. Nah, baik teman-teman, dalam hal ini, pertama ketika memang kita dirasa belum siap untuk mendengarkan Kak Sari, you can speak. Kamu bisa ngomong ke dia kayak, mohon maaf, aku saat ini belum bisa didengerin cerita karena aku juga lagi nggak stabil, aku juga lagi ada masalah gitu. Mungkin next time kita bisa untuk bercerita lagi. Nah, ini sebenarnya kayak boundaries atau batasan-batasan yang kita bisa berikan kepada orang-orang. Jadi jangan paksakan mental kita, jangan paksakan diri kita ketika memang kita masih belum siap untuk mendengarkan. Ketika kita belum siap mendengarkan, kemudian kita memang juga belum mau gitu ya, itu nantinya hanya akan berujung kepada nasihat-nasihat yang formalitas, kepada hal yang formalitas. Ya tadi mungkin cuma semangat. Bisa jadi ya di pertanyaan kedua tadi, kamu nggak bisa ngasih feedback ya karena kamu secara personal masih belum bisa sembuh 100%. Kamu masih ada masalah, kamu masih ada hal yang belum bisa kamu selesaikan, yang membuat kamu tidak bisa berpikir secara tenang. Ya toh. Maka ini pertanyaan pertama, ketika memang dirasa kamu belum siap, ya sampaikan saja. Nggak ada masalah kok. Gitu. Sorry ya, hari ini aku belum bisa dengerin cerita. Tapi kalau kamu dirasa, aku saat ini lagi nggak baik-baik saja, tapi aku mau deh dengerin cerita, barangkali nanti ada hal yang bisa aku ambil, hikmah yang bisa aku pelajarin dari cerita dia, ya silakan saja. Kembali kepada kesiapan mental kamu. Kalau dirasa siap, jalan. Kalau memang lagi nggak siap, sampaikan saja. Gitu. Kita yang tanda kutip ya, kita yang bisa berkuasa atas diri kita, bukan orang lain. Jadi kalau dirasa kita siap, silakan. Kalau dirasa tidak siap, ya sampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan feedback tadi. Bisa jadi karena mental kamu tadi lagi sedang tidak baik-baik saja, kamu paksakan untuk mendengarkan.
yang berujung kepada apa? Berujung kepada diri kamu yang tidak bisa memberikan solusi atau masukan yang tepat kepada orang tersebut. Ya, jadi lebih baik pastikan mental kamu stabil atau emosional kamu stabil, baru bisa mendengarkan. Karena itu akan berkaitan dengan feedback tadi. Tuh. Nah, yang kedua, memang tidak semua orang juga butuh feedback sih, Kak. Dan kita nggak wajib secara 100% harus ngasih feedback. Kalau memang dirasa kita nggak bisa ngasih feedback, ya sudah sampaikan saja, mohon maaf aku belum bisa ngasih feedback apa-apa gitu. Tapi aku doakan ya, semoga masalah kamu cepat selesai gitu. Daripada kita maksa ngasih feedback yang berujung kepada hal yang tidak baik, malah jadi lebih bahaya. Maka sampaikan aja kayak, aku sorry banget ini belum bisa ngasih solusi nih, tapi insya Allah aku doakan kamu, semoga kamu cepet selesai masalahnya, kamu baik-baik saja ya. Nanti kalau butuh tempat cerita, sharing aja. Kalau untuk feedback masih belum bisa, mohon maaf banget. Jadi tinggal pada skill komunikasinya, mengkomunikasikan apa yang menjadi masalah yang ada dalam diri kita kepada orang-orang itu. Gitu ya Kak Sari, bisa dipahami? Paham, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Next, Kak Bel. Assalamualaikum Kak. Salam. Suaranya kedengaran nggak? Kedengeran. Wait, Ini teman-teman yang lain kalau mau tanya silakan ya, boleh di kolom chat atau boleh juga direct message ya di obrolan atau bisa raise hand juga. Silakan Kak Bel. Kak, ini sebenarnya ada 2 pertanyaan, boleh nggak sih Kak? Oke, boleh silakan. Yang pertanyaan pertama saya itu semuanya berkaitan dengan apa yang Kak bahas tadi ya. Saya penasaran Kak, saya tuh pernah ngelihat ada orang yang depresi, tapi dia kelihatan tenang. Ada nggak sih Kakak ngeliat kayak gitu? Dia depresi, tapi dia kalau di luar itu kayak biasa aja, kayak tawa-tawa, tapi ketika dia sendiri dia kayak orang-orang nangis, nggak jelas ataupun jadi kenapa sih Kak sebagian orang yang stres itu nggak kelihatan stres? Orang depresi itu nggak kelihatan depresi. Ngerti nggak maksud pertanyaan? Nah, soalnya saya pernah ngeliat orang kayak gitu ya. Nah, pertanyaan kedua, gimana cara kita memastikan yang benar-benar ya antara orang ini benar-benar depresi atau hanya sekadar sedih aja gitu Pak? Nah, Oke. Cukup Kak. Makasih. Baik. Good question. Thank you Kak Bel. Pertama teman-teman, ada orang-orang yang memang ketika depresi dia terlihat tenang. Jadi apa istilahnya? High functioning depression or smiling depression namanya. Atau apa namanya? Dampak apa ya? Pokoknya intinya itu kayak depresi yang tidak tampak seperti depresi gitu. Ya, itu kondisi ketika kita atau ketika seseorang itu secara luar mungkin dia tampak tenang, kuat, produktif, bahkan mungkin bahagia. Akan tetapi di dalam dirinya dia itu mengalami namanya keletihan emosional atau mungkin juga capek ya, rasa yang kosong atau kehilangan makna dalam hidup gitu. Ketika dia kerja tetap kerja, ibadah tetap ibadah gitu ya, ngasih semangat orang lain gitu ya, atau mungkin juga ngasih masukan kepada orang lain. Jadi di luar nggak kelihatan. Namanya smiling depression, mudahnya itulah kita smiling depression. Itu harus teman-teman harus tahu. Jadi ada orang-orang kayak gitu, tapi secara mental emosionalnya juga tidak baik-baik saja. Atau kemungkinan yang kedua adalah dia itu sering menjadi penolong bagi orang lain. Jadi kayak sering nasihatin orang, sering ngasih motivasi gitu ya, atau terlatih menjadi penyelamat bagi orang lain gitu. Tapi nggak bisa nolong sendiri. Gitu. Atau mungkin dia juga bisa memiliki kontrol diri yang tinggi, atau mungkin dia takut dibilang lemah juga bisa gitu ya. Atau mungkin dia tidak menyadari kalau dia depresi, atau dia merasakan gejala depresi. Banyak kemungkinannya. Tapi yang paling sering adalah smiling depression, yang dimana dia memang sengaja nggak menunjukkan itu gitu. Faktornya tadi yang bisa mendukung adalah kontrol diri yang tinggi, atau dia terbiasa menjadi penyelamat orang lain. Ya banyak loh orang yang bisa ngasih motivasi ke orang tapi ternyata nggak bisa ngasih motivasi ke diri sendiri. Bisa nolong orang lain tapi nggak bisa nolong diri sendiri. Banyak. Ya itu faktor pertama. Itu pertanyaan pertama, sorry. Nah, pertanyaan kedua tadi apa? Sorry aku lupa kan?
gimana gimana cara kita membedakan orang itu benar-benar depresi, Oh, stres atau cuman kayak sedih biasa aja gitu. Gimana wait, cara aku ada catatan. Aku izin buka catatan ya, guys. Oke, Kak. Oh, itu aku lupa ya. Bukan lupa sih, takut salah aja karena ini berkaitan dengan. Tapi ini nggak boleh dijadikan diagnosa ya, guys ya. Jangan dijadikan diagnosa. Jangan jadikan diagnosa. Aku lupa ya. Nah, ada di dalam psikologi namanya DSM atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder ya. Jadi kayak tolak ukur gitu, ada DSM 1, DSM 2, DSM 3 begitu. Nah, jadi di DSM 5 ini membuat kriteria diagnostik dari depresi. Yang pertama, setiap hari dia mengalami gangguan suasana hati ya, kurang lebih selama 2 minggu berturut-turut. Suasana gangguan hati itu selama 2 minggu berturut-turut tidak ada kunjung perubahan, tidak menjadi baik ya, tapi terus mengalami gangguan suasana hati selama 2 minggu kurang lebih. Nah, kemudian yang kedua, minat terhadap aktivitas sehari-hari menurun. Pengennya rebahan terus, jadi kalau kalian rebahan, malas mandi, malas ngapa-ngapain, dan itu berlangsung selama 2 minggu, itu bisa jadi depresi. Yang ketiga, berat badan turun signifikan meskipun tidak sedang diet. Yang keempat, mengalami gangguan tidur seperti insomnia, sulit tidur, atau hipersomnia, terlalu banyak tidur. Jadi terlalu banyak tidur nggak bagus, jarang tidur juga tidak bagus. Kemudian yang kelima, penurunan kemampuan berpikir dan gerakan melamban, mengalami kelelahan dan kehilangan energi setiap hari, merasa tidak berharga atau merasa bersalah berlebihan, sulit berkonsentrasi, sering berpikir untuk mengakhiri hidup. Dan itu ada 9 tanda ya secara di psikologi namanya ada DSM 1, DSM 2, ini ada di DSM 5, depresi. Jadi kalau kamu mengalami tadi selama 2 minggu berturut-turut suasana hati yang gak kunjung baik gitu ya selama 2 minggu, kemudian pengen tanda kutip mengakhiri kehidupan, terus banyak tidur atau jarang tidur banget, tiba-tiba kurus, bukan tiba-tiba kurus, maksudnya berat badan turun gitu ya. Kemudian yang lain-lain tadi, nah itu ketika kamu mengalami itu bisa menjadi tanda kamu depresi. Tapi ingat, ini bukan diagnosa, ini bukan diagnosis. Kalau kamu diagnosis harus ke psikolog. Tapi kalau kamu ada tanda-tanda ini, kamu boleh deh ke psikolog. Ya, itu udah depresi berat banget tuh kalau udah mengalami tanda-tanda ini, gejala-gejala ini, gitu ya. Kadang ada orang yang nggak langsung 9 itu, kadang cuma 1, ya insomnia itu udah tanda-tanda, bukan tanda ya, gejala. Tapi nanti itu baik lagi. Gitu. Tapi kalau dirasa 2 minggu nggak ada perubahan dan terus mengalami hal kayak tadi, kamu harus pergi ke psikolog kayaknya, profesional. Gitu Kak Bella. Cukup, Kak. Alhamdulillah. Paham. Makasih ya, Oke. Kak. Yap, sama-sama. Oke. Wow, ada 2 ya pertanyaan di sini. Assalamualaikum Kak Bizar, izin berbagi cerita. Akhir tahun 2023 saya sakit Kak, sakit lambung, sakit tipes hingga berbulan-bulan, sudah berobat kemana-mana tapi tidak sembuh. Akhirnya ternyata saya sakit non medis Kak. Pada saat itu saya sudah merasa kosong Kak, seperti tidak ingat kejadian yang lalu. Seperti orang linglung, sakit kepala yang luar biasa, sering mimpi buruk juga. Sudah dilakukan berbagai pengobatan, akhirnya di tahun 2025 dikatakan saya sudah sembuh sakit non medis. Tapi saat ini saya mengalami depresi berat Kak, karena pada saat kejadian itu saya kurang dukungan dari keluarga dan mendapat tekanan di berbagai keadaan. Saya sekarang masih banyak memori yang hilang Kak. Bahkan kejadian yang beberapa hari yang lalu saya tidak ingat Kak. Saya sempat dulu pengen dipanggil Allah bahkan bundir, tapi saya takut sama Allah. Apakah perlu minum obat Kak? Selama ini saya cuma pengobatan alternatif, bahkan lingkungan kerja saya tidak sportif. Jadi saya sendiri aja Kak, menjauh dari teman. Halo Kak Raini, thank you ya ketika kamu udah percaya kepada kami untuk mendengarkan cerita ini. Dan terima kasih ya kamu udah mau menyampaikan apa yang menjadi masalah kamu di saat ini. Saran dari kakak, kamu belum tentu perlu minum obat kok. Tapi coba ke psikolog saja. Alternatif ini aku menangkapnya adalah pengobatan-pengobatan kedukun-dukunan ya, atau tradisional lah seperti itu. Sorry ya kalau itu salah, tapi aku menangkapnya ke sana. Nah, jadi daripada kamu ke hal-hal kayak gitu, lebih baik kamu ke psikolog dulu. Nanti dari psikolog itu di profesional, ketika udah diobservasi, kamu ketahuan kamu tuh sedang mengidap A gitu ya. Nanti kalau misalkan butuh minum obat atau butuh lebih lanjut, biasanya nanti akan diarahkan kepada psikiater gitu. So, buat Kak Raini ya, hujan. Kakak sarankan untuk jangan ke alternatif yang mungkin kakak tangkap sebagai kedukun-dukunan, tapi coba ke psikolog gitu ya, ke profesional. Oke, ya ketemu, ceritakan semuanya, nanti insya Allah dibantu. Ya, semoga cepat sembuh ya Kak Raini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya saya ingin bertanya Kak, bagaimana pandangan Kakak mengenai seseorang yang mengalami depresi sampai akhir hayat terlalu terlihat seperti hilang kontrol atau dianggap gila karena katanya terkena guna-guna atau gangguan dari orang lain. Apakah ini hal tersebut benar-benar terjadi dan bagaimana cara menyikapinya dari sudut pandang agama maupun psikologis? Baik, pertama Nurdin gini, belum tentu itu terkena guna-guna. Aku mempercayai sihir, tapi aku tidak mempercayai santet and etc gitu ya. Dalam Islam ada sihir, memang diadakan. Cuman apakah dengan seperti itu bisa dikatakan guna-guna? Belum tentu. Orang linglung, terus ada orang nih ngeliat minum ini. Ada aku pernah cerita ke teman-teman ya kayaknya. Ada orang ngeliat botol ini karena dia sudah keracunan otaknya itu dengan K-pop. Ngeliat ini seperti Kim Tae Hyung gitu ya misalkan. Ada, namanya sakitnya schizophrenia. Jadi dia kayak indera keenam itu tuh bukan sebenarnya pada psikologis itu bukan sakit magic atau apa sih, tapi lebih kepada ya schizo, dia berhalusinasi. Nah, ada teman-teman kalian harus paham bedanya halusinasi dan ilusi. Ada tahu nggak apa bedanya halusinasi sama ilusi? Ilusi dan halusinasi apa bedanya? Terlihat sama tapi beda guys. Halusinasi itu adalah ketika kita melihat sesuatu atau kita membayangkan sesuatu atau kita memikirkan sesuatu yang seakan-akan nyata, tapi itu tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Kayak halusinasi itu, ini lihat hantu nih, gini gitu misalkan. Padahal nggak ada, nah itu halusinasi. Atau misalkan ilusi, nah ilusi itu kayak kita ngelihat botol minum, tapi ternyata botol minum ini berubah, bukan botol minum di penglihatan kita, itu namanya ilusi. Jadi ada barangnya, ada wujudnya, tapi kita melihat itu dengan sudut pandang yang berbeda. Halusinasi dengan ilusi, nah gitu. Lihat kunti gitu ya bisa dikatakan ya juga sih, kayak ngeliat kunti gitu kayak halu gitu, padahal nggak ada gitu. Iya, halusinasi atau ilusi. Kalau kita ngeliat sosok memang ada nih kayak pohon pisang kelihatan kayak hantu gitu. Nah, itu namanya ilusi, padahal bukan hantu, itu namanya ilusi. Jadi membedakan halusinasi dan ilusi kayak gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan Kak Nurdin. Maka kalau dikatakan apakah guna-guna 100% sih enggak. Coba deh ya, jangan langsung ke dukun sih kalau hal kayak gitu. Coba ke psikolog dulu. Ya, psikolog dulu. Bisa jadi dia schizo, bisa jadi dia penyakit yang lain. Kalau misalkan nggak bisa disembuhkan ya baru deh kita ke ustadz, bukan ke dukun ya. Ustadz yang bisa ruqyah syariah. Gitu. Jadi ruqyah itu ada dua, ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah adalah ruqyah yang memang diajarkan oleh Rasulullah dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan metode-metode yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi ruqyah syirkiyah, ruqyah ini artinya tuh kayak pengobatan gitu, alternatif ke orang-orang yang paham lah tentang pengobatan ini. Gitu. Nah, ruqyah syirkiyah itu lebih kepada pengobatan-pengobatan yang syirik gitu ya. Percaya hal-hal, kamu nanti kalau pengen sembuh ini. Nah itu benar harus paham itu. Jadi itu bukan bagian daripada ruqyah syar'iyah gitu. Kalau air yang baca doa Kak termasuk yang mana? Air baca doa kalau doanya itu Al-Qur'an itu masuk ke syar'i. Air baca doa kan, didoakan kan, itu syar'iyah. Aku pernah menyembuhin orang yang sedang kesurupan. Ada nggak ya di sini orangnya? Nggak ada deh. Ya Kak Sekar tahu deh. Tuh nggak Kak Sekar? Yang di Utopia. Ini tahu deh. Coba Kak Sekar, mana Kak Sekar? Ada nggak di situ? Atau Kak Ayu deh? Yang anak urban lama. Tahu deh. Iya itu kan udah beberapa orang yang coba menyadarkan tapi nggak sadar. Tetap nggak sadar. Nggak tahu ya. Oh ya agak aneh juga sih sebenarnya. Udah orang-orang yang di situ ya bapak menjaganya coba menyembuhkan nggak sembuh. Tapi aku kasih air doa, alhamdulillah langsung sembuh. Nggak entah iya aku yang pegang itu sebelum di kakak kan udah ada beberapa orang yang coba menyadarkan kan ya. Karena kakak waktu itu lagi sholat kalau nggak salah. Iya nggak? Iya nggak Kak Sekar? Karena aku dapat infonya kayak gitu. Bapak-bapak yang jaga di situ juga kan? Aku nggak tahu. Antara emang sadar karena air doa atau sadar karena ada aku terus malu gitu. Aku nggak tahu juga.
Intinya kan itu bisa jadi obat ketika didoakan guys. Jadi itu masuk kepada syar'inya. Kalau memang didoakannya benar, doa yang diajarkan gitu ya. Itu saya yang baca ayatnya. Iya, jadi bisa jadi obat kok. Kalau air bisa jadi metode, bukan metode apa namanya? Perantara bisa juga. Kadang ada yang obatnya harus makan lele goreng, nanti dibacain doa, itu banyak. Harus garam dan air daun kelor gitu-gitu. Ada juga, atau daun bidara, ada juga kayak gitu. Pengobatan alternatif untuk sihir itu ada memang. Gitu. Gitu ya, Kak siapa? Kak Nurdin. Jadi bisa saja Sizo. Jadi kamu harus ke psikolog dulu. Baru setelah itu bisa ke alternatif lainnya. Gitu. Yang penting syar'i, jangan yang syirki. Kalau kenapa orang-orang yang tanda kutip sakit dengan gangguan jiwa, kan banyak di rumah sakit jiwa. Jadi nggak semuanya itu karena guna-guna. Jangan mudah-mudah dikit-dikit berkaitan dengan magic, dengan mistis itu. Nggak semuanya kayak gitu guys. Oke, 2 pertanyaan terakhir dari Kak Rohma dan Kak Jihan. Mungkin aku ingin memulai dari Kak Rohma dulu. Silakan. Karena Kak Rohma dari tadi keluar masuk kayaknya sinyalnya deh. Jadi berhubung dia ada, jadi dia dulu aja. Ya Kak, makasih. Kedengeran nggak suaranya Kak? Dengeran. Oke. Mohon maaf, takutnya ini pertanyaan udah kejawab tadi ya, dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain. Tapi mau nanya lagi Kak. Karena kan tadi kepental-pental. Nah, mau nanya terkait yang pertama gitu kan. Jadi kan tadi kita ngebahas terkait dengan ada bundir ya, kayak bundir. Nah, ada beberapa yang cerita gitu ya kayak ternyata kalau mereka tuh kalau mau bundir ya dorongan, desakan atau kayak keinginan untuk bundir itu tuh karena mereka tuh kayak ngedenger kayak ada bisikan gitu Kak, bisikan yang katanya udah lu mah bundir aja gitulah gitu ya. Nah itu tuh emang iya gitu Kak, emang itu kenapa dan lain sebagainya, apa itu berkaitan ya, tadi kan memang berkaitan dengan depresi, tapi emang depresi tuh sampai bisa orang tuh dapat bisikan-bisikan kayak gitu. Itu tuh bukan bisikan, itu tuh halu aja. Schizofrenia malah lebih parah dari itu. Oh, Nah, soalnya itu dari depresi memang. Depresi kayak kita ada dengar sesuatu gitu-gitu. Oh, berarti itu emang jatuhnya tuh kayak halusinasi aja gitu ya. Tapi memang mengarahnya ke sana. Karena ya tadi kita udah benar-benar nggak kuat, udah benar-benar ya stres berat, ke depresi berat gitu ya. Ya akan ada timbul-timbulan pemikiran-pemikiran yang kayak gitu yang berujung kayak ada yang bisikin, kayak ada yang ini. Sebenarnya nggak juga. Ya, soalnya tuh banyak yang bilang katanya, pokoknya di isi kepala aku tuh katanya rame banget, katanya banyak isi kepala aku tuh banyak yang bilang udah kalau bahasanya kalau lagi perang gitu ya suruh bundir aja gitu tuh, kayak udah capek sama isi kepalanya sendiri gitu kan. Ya aku yang mendengarnya kan bingung karena nggak ngerti kan di tahap yang seperti itu. Emang iya gitu kan, aku bertanya-tanya gitu. Terus ya kalau misalnya dikasih solusinya itu ya sudah, perbaiki saja, maksudnya kelola hati gitu, itu bisa Kak? Solusinya diajak ke psikolog sih itu. Oh, psikolog. Iya, profesional itu karena aku tuh sedih ya kalau banyak di Indonesia ini kulturnya ada kayak gitu-gitu dikit langsung kaitannya dengan mistis. Dengan mistis. Enggak juga, bukan dengan mistis guys, itu berkaitan dengan sugesti, berkaitan dengan apa yang kalian rasakan, pikiran, jiwa kalian yang tertekan itu nanti akan timbul. Bahkan jangankan bisikan-bisikan, kalian bisa ngelihat botol minum tuh, ngelihat seseorang kayak ngeliat Kim Taehyung gitu, bisa juga. Makanya kalau kamu ke rumah sakit jiwa ada orang ngeliat boneka bayi kan, ngeliat bayi beneran kan, itu bukan mistis. Ya memang kayak gitu kondisi mentalnya, itu harus diperbaiki. Oke Kak, nah misal itu kan tadi terkait dengan itu, kalau kita ngasih, kan tadi kita nggak bisa langsung kayak menasehati gitu kan Kak,
orang tuh kalau lagi depresi nggak bisa dinasehati dan lain sebagainya, apalagi dijustifikasi. Kalau semisal gitu kan, ya dia meminta saran ke kita, terus kita kasih saran lah sebisa kita gitu kan. Jadi kalau sarannya tuh kayak apa ya, tadi tuh aku lupa lah kan. Ini sarannya tuh kayak, kamu kalau bisa kalau ini jangan main sosial media dulu, dalam artian kan banyak kayak aku mikirnya kalau sosial media sekarang kan yang apalagi yang kemarin bullying kan terjun yang gitu-gitulah. Kalau bisa kamu hindari dulu ya konten-konten yang seperti itu dan lain sebagainya. Kelola hati tadi kan ternyata emang harus ke psikolog gitu kan. Nah itu kalau kita ngasih saran yang kayak gitu, jadi bukan memutus informasi sih, tapi memilah dan memilih informasi yang masuk ke dalam diri itu bisa kan Kak? Iya, kalau misalkan dia memang minta masukan ya kita bisa kasih. Yang memang itu masukan yang benar ya, yang tepat. Kalau yang kayak tadi Kak Roma cukup tepat kok, cukup bagus untuk mengurangi TMI ya, too much information berkaitan dengan hal negatif, karena kan pikiran kita juga tergantung informasi yang kita terima kan ya. Maka itu bisa menjadi hal yang bisa mengurangi sih. Cuman kalau sudah melakukan itu masih nggak ada perbaikan ya, Mas Go ini harus pergi ke psikolog berarti. Oh, mau nanya lagi Kak? Boleh. Misalnya, bentar. Kan dia ada tambahan dikit. Jadi dalam pengobatan ya, bisa dikatakan memperbaiki kondisi mental seseorang itu pertama ada kayak gini nih. Ini namanya edukasional psikologi atau apa aku lupa. Jadi tahapan satu tuh mengedukasi dulu. Kalau diedukasi masih nggak bisa ya kita ke psikolog gitu. Itu Kak. Next. Oke. Terima kasih ya kayak misal nih kan orang depresi, terus dia kan pengen bundir, tapi saking ramainya isi kepala dia yang nyuruh dia untuk bundir, tapi di dalam hatinya itu dia nggak mau bundir Kak, tapi rame banget sampai dia tuh capek banget sama dirinya sendiri. Terus sampai dia tuh kondisinya itu tuh kayak bahasanya tuh kayak udah mukulin kepala gitu loh Kak, kepalanya. Terus kayak ya menyakiti diri gitu. Itu berarti kalau dalam artian itu depresi tingkat berat atau gimana Kak? Berat. Berat. Kalau udah seperti itu berat. Kalau gejala-gejala yang tadi Kakak sebutin ya, yang berkaitan dengan suasana hati yang cenderung buruk ya atau negatif selama 2 minggu, kemudian tidur terlalu banyak atau tidur terlalu sedikit, berat badan turun, yang gitu-gitu, itu baru gejala. Tapi kalau udah sampai ke tahap kayak gitu, itu udah termasuk ke depresi berat sih. Ini bukan mendiagnosis ya, tapi harus sebagai langkah untuk Kak Rama dan temannya itu coba deh aku tuh ke psikolog gitu, sebagai rambu-rambu. Gitu. Ada satu pertanyaan. Apa? Iya ada tau. Ada tau kayak iya. Terus satu pertanyaan lagi. Tadi kan itu temen yang dia memang mau bercerita ke kita ya kayak terkait dengan kendala dirinya. Nah misal seseorang tersebut itu dia punya masalah, tapi dia nggak mau cerita. Tadi kan yang kayak di pertama tuh kan banyak depresi itu kan dia nggak mau cerita, nggak mau mengungkapkan perasaannya dan lain sebagainya. Nah ini dia itu nggak mau cerita, nggak mau bertemu dengan kita, tiba-tiba ngilang aja. Kita chat nggak pernah dibales, kita telepon nggak pernah diangkat, kita ajak ketemuan nggak pernah mau, bahkan sampai yang bahasanya tuh ya udah gitu tuh kayak lepas aja, nggak tahu kita mau gimana lagi. Nah itu gimana Kak untuk solusinya? Maksudnya kita rangkul, kita ajak, kita ada usaha nih, tapi dia nggak mau, itu gimana Kak? Ya jadi kalau misalkan kita ketemu dengan teman yang seperti itu dan memang dia yang nggak mau, itu kita coba lihat dulu ya beberapa faktor yang menyebabkan dia kayak gitu. Mungkin dia belum bisa merasakan aman sih Kak, belum bisa merasakan aman. Biasanya ketika dia cerita, sharing, dia belum bisa merasa aman, sehingga dia belum bisa terbuka kepada orang-orang terdekatnya, mungkin di keluarganya atau mungkin kepada kita sebagai temannya. Maka ketika kita sudah berusaha untuk memberikan rasa aman gitu ya, udah berusaha untuk meyakinkannya tapi dia tetap masih tidak mau ya, itu di luar dari kendali kita Kak Roma. Kita udah yang penting terus berusaha, terus mendoakan
Padahal nanti mereka mau atau tidak untuk bercerita dan lain-lain, ya itu pilihan mereka. Gitu. Penting itu usaha dulu. Kayak oke, mungkin dia ngerasa kurang aman, aku harus bikin dia aman dulu deh. Aku bikin dia yakin dulu deh. Makanya kemarin kan di pertemuan kemarin kita udah bahas tentang apa? Tentang connection before correction kan gitu ya. Ini kita udah harus lebih mendekati dulu, merasa dia dekat dengan kita dan dia merasa aman juga dengan kita, sehingga itu akan bisa menimbulkan menghasilkan koneksi ya, koneksi yang bagus di antara kita. Jadi dia percaya dan merasa aman. Tapi kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin masih tidak mau untuk bercerita, ya kita apa boleh buat, kita nggak bisa maksa dia buat cerita kan. Gitu. Iya juga ya. Iya Kak, maksudnya kan ya memang ya bener ya. Di luar kendali ya berarti ya. Di luar kendali. Tapi Kak, kan kita kan pengen banget. Bentar ya Teh Jihan. Aku pengen nanya ini soalnya harus segera didapetin ini. Oke, mau masih 9 diterapin menit lagi Pak. Iya kayak lanjut. Oke. Nah itu kan kita pengen banget gitu kan. Biar tuh maksudnya dia tetap sama-sama sama kita gitu. Tetap dalam satu inilah sama kita gitu kan. Kita berusaha semaksimal mungkin, bahkan kita sudah minta tolong ke yang lain dan lain sebagainya, mungkin terbilang dekat dengan dia gitu ya. Dan memang dia nggak mau cerita gitu Pak. Kayak aduh sedih banget sih. Kayak nggak gimana ya. Si Kak Teh Jessica. Oke. Mungkin aku nggak bisa langsung ngasih solusi ke Roma. Aku butuh observasi, aku butuh ketemu orangnya mungkin, atau ngeliat orang atau orangnya deh gitu. Butuh observasi apa yang membuat dia nggak nyaman, apa yang membuat dia ngerasa nggak aman, dan apa yang membuat dia bertindak seperti itu. Kita perlu tahu alasan-alasan itu. Karena kalau kita nggak tahu ya kita nggak bisa ngasih resep. Asalnya kita kalau dokter, misalkan kalau Roma sebagai dokter gitu ya, mau ngasih obat ke orang yang sakit, ya kita nggak bisa ngasih obat kalau kita nggak bisa mendiagnosa sakitnya apa, atau kita nggak bisa ngecek dia sakit apa gitu. Jadi lebih baik coba deh kalau mencari tahu dulu kenapa dia seperti itu, apa ada yang salah dengan circle situ setelah yang Karoma, kelompoknya, maksudnya circle apa ya, pertemanan Karoma, apakah ada yang membuat dia nggak nyaman, cara kah atau apa, atau ide kah atau apa yang dia butuhkan ternyata nggak ada di circle Kak Rohma gitu. Coba deh analisa itu dulu. Oke Kak, berarti tetap balik lagi ke pertemuan kedua kemarin, observasi dulu. Terus correction before connection ya. Connection before correction. Nah iya kebalik. Oke, Dan Kak, satu lagi, thank you so much. Kak Roma harus jujur dengan apa yang Kak Roma temukan dari analisa Kak Roma. Kita nggak boleh denial. Misal ketika dia observasi, oh ya ternyata di circle kita nih dia nggak nyaman karena kita tuh ini ya, harus jujur. Nggak boleh kayak, oh masa sih gara-gara ini aja masa dia ini, nggak boleh kayak gitu. Harus gitu, poin penting. Jadi harus netral. Jadi nggak bisa kayak nggak mungkin deh, nggak boleh kayak gitu. Kalau memang faktanya kayak gitu, kamu harus tulis itu bisa jadi bahan pertimbangan. Jadi harus benar-benar objektif dan harus benar-benar jujur. Nggak boleh kita denial dengan data yang kita temukan nanti. Oh iya betul. Berarti emang harus sebelum kita observasi itu kita benar-benar kosong dulu ya informasi tentang dia itu. Iya, harus objektif. Nah kebanyakan orang itu kenapa hasil analisanya kadang nggak relate atau nggak bagus gitu ya, nggak tepat, itu karena ada emosi di balik analisa atau observasi itu. Jadi kayak ya udah, ini data ini tuh harusnya A, cuman karena kita ada faktor emosional berkaitan dengan yang kita temukan itu, kita jadi nggak objektif dan berpengaruh kepada data itu. Nah ketika sudah berpengaruh, itu akan berpengaruh kepada hasil daripada analisa akhir nanti. Ini dalam segala hal ya teman-teman, bukan hanya sekedar observasi kepada seseorang aja. Dalam segala hal. Contoh, mungkin teman-teman di sini kan banyak aktivis dakwah nih. Misalkan dalam judul kajian, karena kita pengennya judul kajian yang islami banget gitu. Misalkan gitu ya, misalkan kita pengen ngebahas tentang tauhid gitu. Tauhid.
menghamba kepada Allah, berhenti menghamba kepada manusia, menghamba kepada Allah, which is dalam lingkup orang-orang dakwah itu bagus. Tapi apakah itu bisa diterima oleh orang-orang di luar sana? Belum tentu. Ketika kita ngeliat data nih, analisa, ternyata yang lagi rame itu lagu cinta-cintaan ini. Tapi aku nggak suka data ini, hanya lagu ini. Kamu pakai lagu ini untuk jadi background. Terus kita beralih kepada background yang lain yang kita anggap bagus gitu. Yang berujung kepada apa? Nggak bisa hasil maksimal. Apalagi kita udah tahu data yang sebenarnya itu bukan itu yang kita temukan agar bisa terbang nih poster ini, atau agar bisa terbang nih, agar bisa rame nih kajian ini. Itu nggak kayak gitu. Nah seringkali ya, bukan hanya teman-teman aja, mungkin kakak juga pernah. Jadi secara emosional itu, tindakan-tindakan itu kita kalah dengan ego kita yang berujung kepada hasil analisa yang kurang tepat. Dan hasilnya jadi kurang bagus nanti. Nah termasuk dalam observasi kepada seseorang. Kalau kita merasa memang ada salah di diri kita, ya sampaikan, tulis kita salah gitu. Atau misalkan dia nggak nyaman karena mungkin ada seseorang yang bikin dia nggak nyaman di circle itu, ya tulis gitu. Jadi jangan denial, nggak boleh egosentris. Karena tujuan kita tuh observasi untuk menemukan data yang valid, bukan data yang kita suka. Paham? Oke Kak, terima kasih dapat dipahami, nanti mau dicoba. Makasih ya Kak. Oke, yuk sama-sama. Kajian, last question. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya Kak. Oke, diizinkan. Kan ada beberapa pertanyaan ya. Cuman karena penasaran banget sih. Kalau misalnya apa hubungannya antara orang yang mudah putus asa dengan depresi? Apakah itu Putus ada asa. hubungannya Kak? Oke. Aku terus? jawab langsung ya, karena waktunya udah 3 menit, aku jawab langsung aja, nanti baru lanjut ke pertanyaan kedua, oke? Oke. Baik, pertama gini, apa hubungannya? Jelas ada hubungannya. Putus asa itu bisa jadi tanda orang itu sedang depresi. Jadi orang depresi itu lebih ke arah putus asa. Kayak tadi, ingin mengakhiri kehidupan, ingin bundir gitu ya. Itu bagian daripada keputusasaan. Gitu loh, hampir gitu ya, hampir kepada keputusasaan. Maka kaitannya erat banget. Gitu. Apakah orang putus asa tentu depresi? Belum tentu juga. Tapi apakah orang depresi bisa jadi putus asa? Iya. Jadi kaitannya di situ. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk yang pertanyaan yang kedua, jika nih orang yang mudah putus asa itu melihat orang sekitarnya menderita, akhirnya dia pun merasa ikut kehilangan itu juga Kak. Ikut apa? Merasakan kehilangan itu juga. Misalnya suatu orang terdekatnya itu misalnya dia lagi kehilangan sebuah harta gitu atau apa gitu. Nah orang yang depresi itu merasa kayak dia pun merasa yang dirugikan gitu, merasa dia tuh yang padahal bukan dia yang merasakan kehilangan itu, tapi orang lain, tapi dia malah dia yang merasa depresi. Paham gak Kak? Nggak paham. Jadi maksudnya dia, orang sekitarnya dia mengalami suatu kehilangan, misalnya dalam hal materi gitu kan. Nah, orang sekitarnya dia itu keluarga atau siapa? Keluarga misalnya. Oke. Nah, keluarga. Terus habis itu dia malah depresi gitu Kak. Jadi padahal yang kerugian itu bagian dari keluarganya dia sih maksudnya, tapi lebih jelasnya bukan dia sendiri yang mengalami kerugian itu gitu Kak. Paham gak Kak? Iya paham. Nah itu kira-kira penyebabnya apa dan gimana sih cara ngatasinnya gitu? Misalnya kita ada di posisinya ada di orang terdekatnya itu Kak. Apa harus hal yang dimulai dari awal dulu gitu? Baik. Apa penyebabnya? Bisa jadi orang itu memang memiliki keterikatan yang kuat dengan keluarga yang mengalami kehilangan tadi. Secara ikatan emosional itu sangat-sangat kuat, sehingga apa yang dirasakan oleh keluarganya, saudaranya, kesedihan itu juga dirasakan oleh dia. Kayak kita nih, adik kita atau keluarga kita naudzubillah ada kehilangan sesuatu yang bikin dia sedih, kita pasti sebagai keluarga pasti akan ikut sedih. Atau mungkin dia juga ikut cari bagian di situ, ya, di mana misalkan kita katakan sebagai kehilangan materi gitu.
Mungkin di materi itu ada juga ikhtiar-ikhtiar dia tahu kerja keras keluarganya, dia tahu bagaimana ngumpulinnya, dan dia juga ikut dalam hal itu bisa menjadi sebabnya. Jadi banyak ya, salah satunya mungkin tadi. Nah kemudian yang kedua, bagaimana cara kita sebagai orang yang terdekat ya support, kuatkan, dikuatkan, disupport gitu. Jadi tiap hari mungkin diajak ngobrol, diajak sharing ya, kalau dia minta masukan kita masih kasih masukan atau apalah yang bisa kita lakukan sebagai bentuk support kita ke dia, karena kebutuhan orang tuh beda-beda. Ada orang yang memang butuh disupport dengan kayak gitu ya, kayak tadi dirangkul, didengarkan. Ada orang yang memang mungkin dia nggak butuh itu, tapi dia butuh untuk kayak ada orang yang selalu ada di dekat dia untuk mendukung dia, ada juga kayak gitu. Jadi tergantung ke pribadi masing-masing. Gitu kan? Dari yang saya observasi sih, saya melihat dia tuh jadi kayak nggak mau berkembang gitu Kak. Jadi kayak ibaratnya ya seperti yang tadi Kakak bilang, seperti pengen tidur aja, seperti pernah kejadian memukul kepala kayak gitu kan, terus rasa kayak depresi banget lah gitu kayak. Terus kadang bingung gitu kan, keluarganya harus bagaimana gitu. Oke, kalau udah tahap itu sih saran Kak ke profesional aja Kak. Ngajak ke profesional aja, karena udah kalau sampai mukul-mukul diri sendiri dan nggak kunjung berubah dalam jangka waktu yang lama, itu udah bahaya sih. Justru itu permasalahannya, dia tuh nggak mau Kak. Itu Nggak yang mau apa? beratnya. Nggak mau ke sana, ibaratnya kayak Kenapa lah saya? gimana lah gitu, maksudnya kamu digerakin udah pokoknya di situ aja gitu, kayak apa gimana cara ngegerakinnya gitu, gimana kalau dia tuh biar perlahan untuk sembuh gitu. Kenapa emang dia nggak maunya? Ya itu dari rasa kecewa kehilangan itu, kayak dia kayak nggak punya semangat hidup. Dia udah kayak sebelum dari kejadian itu pun udah ngerasa kayak pengen bunuh diri, kayak pengen berarti udah nggak masalah inti bukan karena gitu. kejadian itu dong. Berarti ada kejadian lain yang membuat dia udah memicu itu. Iya, ada kejadian lain mungkin yang pas dulu kayak misalnya dia dari faktornya mudah putus asa itu, misalnya gagal satu hal jadi kayak pengen akhir hidup dan yang gitu kayak gitu. Ya, jadi saran saya sih kalau udah kayak gitu, aku Gimana? sarankan untuk coba diajak ke psikolog. Gimana caranya? Gimana ya? Kakak nggak bisa ngasih saran juga yang tepat. Kalau Mbak Jen yang lebih tahu tentang orang itu, karakternya seperti apa, maka coba deh apa sih yang biasanya dia tuh mau diajak. Misalnya, aku nanti kalau ke psikolog nanti aku belikan ini ya, gitu. Atau kasih apa ya, kasih masakan ini ya, dan seterusnya. Itu yang kajian tahu sih apa yang dia suka, mungkin bisa menjadi pemicu dia untuk bisa ke psikolog sih. Atau bisa juga dinasihati, misalkan kalau kamu katanya sayang sama keluarga, sayang sama aku, ayo dong kita berusaha untuk sembuh gitu. Kita berusaha untuk jadi lebih baik. Bukan dinasihati, lebih kepada agar dia tuh mau untuk coba berobat. Kalau dia sayang sama keluarga tuh harusnya begini loh Kak gitu. Ayo dong berobat gitu. Bukan berobat sih bahasanya, ayo dong konsul gitu, konsultasi agar kita lebih baik lagi. Kajian yang lebih tahu kondisi dan bagaimana watak dari orang tersebut ya. Berarti lebih ke arah support dia dulu, terus habis itu kayak menghidupkan kesukaannya dia gitu ya. Iya, bisa jadi. Betul. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Oke. Baik teman-teman semua, thank you untuk malam hari ini. Kita udah banyak sekali sharing berkaitan dengan depresi dan bagaimana sikap kita sebagai orang yang paham tentang agama, atau kita katakan orang yang lebih dulu belajar tentang agama. Dan banyak hal yang tadi sudah kita bahas ya, mulai dari bagaimana menyikapinya, kemudian apa faktor-faktor yang berpengaruhnya gitu ya, dan apa yang harus kita lakukan. Banyak sekali, dan thank you untuk malam hari ini teman-teman semua di episode ketiga ini. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi, muslim yang lebih peduli dan lebih aware, lebih care, lebih mengayomi, lebih merangkul untuk orang-orang yang memang butuh bantuan. Kita bukan sebagai Tuhan yang menghakimi ibadah dan iman orang lain. Kita menjadi sebagai manusia dan belajar memanusiakan manusia sebagaimana kita ingin diperlakukan sebagai manusia oleh manusia yang lain. Thank you teman-teman untuk malam hari ini sekali lagi. Terima kasih banyak, dan saya harap pekan depan kita bisa bertemu lagi
di episode keempat, dan tentunya kita akan ngebahas banyak hal. Salah satu yang akan kita bahas di sana adalah toxic positivity. Apa itu toxic positivity? Ada bagaimana, dan ada juga namanya toxic positivity of Muslim. Ya, apa yang menjadi toxic positivity yang sering dilakukan oleh orang-orang Islam itu apa aja? Dan kita akan bedah besok, kita akan bongkar semuanya ya, kesalahan-kesalahan itu, stigma-stigma negatif, mitos-mitos ya yang berkaitan di tengah-tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan bisa mencerdaskan teman-teman dan membuka pikiran kalian, dan kalian tidak menjadi generasi yang close minded ya, tapi menjadi pribadi yang open minded gitu. Jadi lebih bisa cerdas, bisa lebih memilah mana yang baik dan mana yang buruk, dan bisa menjadi pribadi-pribadi yang tentunya bukan hanya cerdas tapi memiliki empati yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Thank you guys, terima kasih semuanya. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Syukran, jazakumullah khairan semuanya, dan sampai jumpa di pekan depan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.